Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 10 buku yang kita akan kaji di materi ini semuanya telah saya ajukan kepada guru kita, mufti kaum muslimin di masa ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan beliau menganggap bahwa 10 bobot dari materi ini sudah cukup sebagai akidah yang menyelamatkan dari api neraka. Baik. Jadi mungkin di pertemuan ini kita akan memulai mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Arba'. Setelah itu kita akan mengkaji kitab Makna La Ilaha Illallah. Kemudian kita akan menjelaskan kitab yang ketiga tentang penjelasan makna Tagut. Kemudian yang keempat kita akan mengkaji tentang 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatu mawadhi' minas sirah. Dan yang kelima kita akan mengkaji tentang al-usulus sittah, 6 pokok agama. 6 pokok agama. Iya. Dan yang ini yang dipegang oleh peserta baru 5 dari silsilah akidah, karena ini mungkin yang bisa kita selesaikan dalam 2 hari ini. Yang ke-6 nanti kita akan mengkaji kitab Thalatsatul Usul tentang bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Kemudian kita insyaallah ta'ala akan mengkaji setelahnya Kitabut Tauhid yang berisi rincian tentang tauhid itu dan kesyirikan. Apa itu tauhid? Bagaimana rinciannya, bentuknya, di dalam menjaga kesempurnaannya, kewajibannya, dan apa itu syirik? Bagaimana bentuk-bentuknya? Syirik yang bisa meruntuhkan tauhidnya secara keseluruhan itu apa? Syirik yang mengurangi tauhidnya itu apa? Ini kita akan kaji dalam Kitabut Tauhid. Dan itu kitab yang ke-7 di dalam pembahasan kita. Iya. Kitab yang ke-8 kita akan mengkaji tentang Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Iya, ini memang saya akhirkan setelah Kitabut Tauhid, supaya seorang itu setelah mengenal tauhid, dia mengenal kesyirikan, sudah berlalu penggambaran-penggambaran, maka dia akan mudah memahami seputar hal-hal yang bisa membatalkan keislamannya, yang bisa membatalkan tauhidnya. Kemudian nanti kitab yang ke-9, dan ini penting sekali untuk ahli tauhid. Dan ini ciri teguhnya tauhid seseorang apabila dia pernah mempelajari dan memahami kitab yang ke-9, Kasyfus Syubhat. Itu menyingkap syubhat-syubhat seputar tauhid. Orang-orang yang biasa memasukkan rancuan atau bentuk dari syubhat yang dimasukkan seputar tauhid itu akan dikaji di sini. Nah, pembahasan syubhat diakhirkan karena biasanya dari cara menanamkan ilmu ditanamkan pondasi dahulu. Setelah kuat pondasi baru dia berbicara membahas tentang syubhat-syubhat. Dan terakhir kita akan membaca pembahasan buku akidah yang memuat keyakinan para ulama as-salaf terdahulu, dari Imam 4 dan selainnya dari imam-imam, pokok-pokok keyakinan ahli sunnah secara umum, bukan di pembahasan tauhid ibadah saja, tapi mencakup seluruh pembahasan tauhid, termasuk di tauhid asma wa sifat,
Kita akan mengkaji di kitab yang ke-10, kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi ini 10 buku ya, yang insyaallah ta'ala kita akan kaji nanti secara berurut di dalam kelanjutan dari program kita ini, Kuliah Mafatih Al-Ilm. Iya. Baik. Di halaman 5 dari buku panduan tertulis Al-Qawaid Al-Arba'ah. Iya, umumnya ditulis Al-Qawaid Al-Arba'. Ditulis Al-Qawaid Al-Arba' tanpa ta marbutah, itu lebih populer ya. Iya. Kalau ditulis Al-Qawaid Al-Arba'ah juga boleh dari sisi kaidah. Al-Qawaid jamak dari kaidah. Al-Qawaid jamak dari kaidah. Baik. Dalam bahasa Indonesia sudah akrab ya, kalimat kaidah itu akrab dalam bahasa Indonesia, disebut dengan nama kaidah. Ya. Dan kaidah itu dalam bahasa Arab adalah dasar atau landasan yang cabang-cabang permasalahan kembali kepadanya. Al-asal alladhi yarji'u ilaihi al-furu'. Al-asal alladhi tarji'u ilaihi al-furu'. Dasar yang cabang-cabang pembahasan kembali kepadanya. Itu disebut sebagai kaidah. Iya. Jadi kalau dikatakan al-qawaid al-arba' berarti 4 kaidah. 4 kaidah. Dan 4 kaidah ini kita akan jelaskan nanti, dibawakan oleh penulis agar supaya kita mampu membedakan antara tauhid dan syirik. Bisa membedakan antara agama kaum muslimin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama kaum musyrikin. Iya. Maka ini dasar-dasar penting sekali. Kalau dia misalnya bertauhid, orang yang bertauhid itu dia pandai membedakan. Pandai membedakan. Sebab itu ciri orang yang mengenal kebenaran. Pasti dia pandai untuk membedakan. Karena itu Al-Quranul Karim disebut dengan nama apa? Al-Furqan, pembeda. Karena terang sekali Al-Quran membedakan antara yang hak dan yang batil, antara cahaya dan kegelapan, antara petunjuk dan kesesatan, antara jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang. Itu pembeda. Maka seorang yang mengenal tauhid, dia bisa membedakan antara agama yang dibawa oleh Rasulullah dan agama kaum musyrikin. Jadi kalau datang siapa saja mengatakan bahwa ini agama Nabi, padahal itu mengajak kepada kesyirikan, maka seorang yang bertauhid itu bisa melihatnya, bisa membedakannya. Bisa membedakannya. Maka ini 4 kaidah dari penulis rahimahullahu ta'ala, dasar-dasar yang bagus dan pemula atau pondasi untuk tahap awal bagaimana seorang itu mengenal tauhid yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.